Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua pada hari Senin pagi ini tanggal 18 Juli 2022. Apa kabar Bapak Ibu semua ya? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua semangat yang indah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara kita. Hari ini adalah hari Senin. Waktunya semua Bapak Ibu beraktivitas, ya bekerja, ya apapun kegiatan kita senantiasa harap pada Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, karena Yesus yang memberikan segala-galanya. Ya, kita hidup ini sebuah pilihan, tapi kita ambil keputusan pilihan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan membawakan sebuah pujian hari ini, kurasa bahagia. Dan tema firman Tuhan hari ini bicara vertikal dan horizontal. Karena konsep keselamatan, konsep kehidupan manusia itu sebutnya dua nih, salib, vertikal, horizontal. Nanti saya mau bahas secara singkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara semua di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Kita merasa bahagia saudara. Hari ini adalah hari Senin. Tiap hari kita hari yang bahagia. Kenapa? Karena kita bersama dengan Yesus. Saya mau bacakan ayat saudara ya. Hari ini kita merasa bahagia berkumpul bersama saudara dalam keluarga ya, semuanya, dengan nanti saudara bekerja ya, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, baik yang saudara-saudara yang belum percaya Tuhan, gak ada masalah. Yang penting kita ada damai dengan Tuhan, dan buktikan perilaku kita, kehidupan behavior kita, supaya hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Karena standar firman Tuhan ada standar yang paling sempurna. Haleluya. Dalam Mazmur 133 demikian firman Tuhan ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin, puji Tuhan. Karena dengan rukun saudara ya, itu nanti ada berkat Tuhan. Ini di ayat ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Waktu mari kita duduk rukun, suami, istri, anak-anak, saudara semua dengan sahabat-sahabat. Jangan pernah ada percecokan, jangan pernah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada keributan. Kalau seandainya tidak cocokan, segera damai saudara ya. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, tidak boleh. Yang ada apa? Ada kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mau menyanyi hari ini
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Yesus Tuhan telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama Tuhan Yesus yang sangat ku cinta. Terima kasih Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa. Kami adalah hamba yang berdosa. Kami adalah semua anak yang berdosa. Tapi hidup ini menjadi berarti oleh karena cinta kasih melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa kami sudah ditebus, dosa kami sudah dihapus, kutuk dosa kami diganti dengan keselamatan. Atas rahmat dan anugerah-Mu, untuk itu kami selalu mencari Tuhan. Kami mengutamakan Engkau Tuhan pada hari Senin ini Tuhan, tanggal 18 Juli 2022. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mencari Tuhan, sebab Engkau yang terutama di atas segala-galanya. Engkau yang kami cintai, dan Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Kuduskan firman-Mu, simpan dalam hati kami, biar firman-Mu Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, salam damai sejahtera, selamat pagi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Bapak Ibu Saudara semua, bersama kita adalah saudara di dalam kasih Tuhan. Tidak boleh ada bosan, tidak boleh ada dendam, dengki, benci, tapi yang ada di dalam kasih Tuhan. Karena kita memandang Yesus, saudara. Sentral hidup kita Yesus. Sebetulnya kita semua tidak ada yang cocok, saudara. Karena apa? Kita dilahirkan dan manusia, latar belakangnya berbeda segala macam. Ya, akibat daripada dosa pertama, saudara. Adam dan Hawa. Terus manusia berkembang, hidup di dalam dosa. Tapi kita menjadi cocok. Kita ada di dalam kasih Tuhan karena ada Tuhan Yesus. Semuanya karena Yesus. Semua karena Tuhan. Kita bisa sehat sampai detik ini semua karena Tuhan. Maka oleh karena itu mari kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan biasa kita bergairah, bersemangat dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam hidup ini kita harus semangat, saudara. Termasuk kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, semangat. Katakan dalam nama Yesus, sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan semangat, memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara. Biarpun usia sudah lanjut, tetap kita semangat. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah tidak semangat, Saudara. Yesus tidak pernah pesimis dalam Alkitab. Ya, pada waktu Yesus di atas kayu salib, wah luar biasa Yesus itu. Ya, sehingga pada hari ketiga dia bangkit, bukti dia menang atas maut. Demikian kita.
Maka dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, kita dijadikan lebih dari pemenang. Oleh karena apa? Yesus yang mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Karena sumber segala-galanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Tawarir pasal 26 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasap. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Sekaria anak sulung, Yediael, anak yang kedua Sebaya, anak yang ketiga Yatniel, anak yang keempat Elam, anak yang kelima Yohanan, anak yang keenam Elionai, anak yang ketujuh Obed Edom punya anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoa, anak yang ketiga, Sahar, anak yang keempat, Nathanael, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Pelotai, anak ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elsiabab, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semara, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara-saudara orang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun dia bukan anak sulung, tetapi ayah yang mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Sakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sekaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang. Salget di jalan raya tanjakan, penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada barbar di sebelah barat 4 orang jalan raya dan 2 orang pada barbar. Itulah rombongan-rombongan para menunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, Bani yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yeiel sebagai kepala puak. Keturunan Yeiel, anak Sheredatam dan Yoel, saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Usil adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rabia anak Eliezer, dan Yesaya anak Rabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Sigri anak Yoram, dan Selomit anak Zikri. Selomit beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh kepala-kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskan dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu ialah oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya, ya segala barang dikuduskan dan di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Ketnaya beserta anak-anaknya yang diserai tugas luar Israel, yakni menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Habsaya beserta sanak saudaranya, orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserai urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dan orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaser Gilead.
sanak saudara Yeria, orang-orang gagah perkasa, kepala puak dan 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dari suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu Fatsal penuh kita baca 1 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 32. Puji Tuhan. Berarti besok atas rahmat dan anugerah Tuhan, izin perkenanan Tuhan, kita lanjut 1 Tawarik pasal 27. Inilah firman Tuhan. Terus kita tekunin, kita baca dengan setia dari sejak 1 Januari 2021. Kita baca awalnya Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10 dan seterusnya sampai detik ini. Kita lakukan setia berurutan perjanjian lama. Tiap pagi perjanjian lama, saudara. Sampai hari ini tanggal 18 Juli 2022. Berarti sudah menjalani hari 563 hari, saudara. Ya, ini dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 18 Juli 2022. Terima kasih kepada Tuhan, saya tidak pernah absen, tidak pernah bolong, saudara. Semua rutin kita lakukan dengan setia. Ini bukti nyata karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Semua tentang kehidupan ini sebagai dasar saya memberikan firman Tuhan atas izin Tuhan dengan tema vertikal dan horizontal. Saya ambil di ayat 32 statement yang terakhir. Dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Untuk Allah bicara vertikal, untuk raja manusia bicara horizontal. Semuanya ini kalau kita lihat ya menyangkut soal kehidupan manusia sebetulnya dari dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Tetapi manusia yang merusak, saudara, dimensi vertikal diganti dengan horizontal. Sehingga kegiatan kita hari-hari kalau kita tidak mengatur dimensi vertikal, semuanya itu bersifat horizontal. Makan, tidur, cari pekerjaan, semuanya kalau tidak ada pelayanan. Kalau pelayanan ada kaitannya dengan vertikal karena dikaitkan dengan Tuhan. Kecuali kalau pelayanan rumah sakit ya, beda. Pelayanan di rumah makan, pelayanan servis, itu semua berkaitan dengan horizontal. Oleh karena itu, kita hidup ini jangan melupakan yang satu ini. Maka firman Tuhan katakan segala perkara untuk Allah. Baru yang kedua untuk raja bersifat horizontal. Maka kalau kita lihat di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, itu vertikal. Baru yang horizontal, segala semuanya itu akan diberkati kepada kita. Semua akan dicukupkan, semua akan diberikan kepada kita. Jadi artinya, melalui firman Tuhan pagi ini, mari. Jangan lupa yang satu ini, vertikal. Yang kedua horizontal. Hidup ini vertikal, horizontal. Jadi apapun yang saudara kerjakan, jangan lupa. Vertikal, horizontal. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah, bukan dibalik, saudara. Di situ bukan dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. Tidak. Bahkan kalau di Yeremia pasal 17 ayat 5 dikutuk. Mohon maaf. Misalnya semangatnya saya ngomong sehingga saya kesel, saudara. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuk orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia, ini firman Tuhan terkutuk. Bahkan di 1 Korintus 16:22, orang yang tidak mencintai Tuhan, itu terkutuk loh, saudara. Jadi kalau menghapus vertikal, berarti hanya horizontal, itu dikutuk sama Tuhan. Ini bukan saya, ya. Ini firman Tuhan. Coba saya mau baca. 1 Korintus 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ya. Maranatha, saudara. Oh, haleluya, puji Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya, yang tiap hari, setiap saat, ya saudara, ada unsur vertikal. Membangun hubungan saya dengan Tuhan vertikal. Baru yang kedua horizontal, maka hidup kita bahagia, diberkati Tuhan. Maka sesuai dengan puji ini, hari ini kurasa bahagia. Karena bicara vertikal horizontal, kita utamakan Tuhan. Kita pentingkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena suatu hari kelak dunia akan lenyap, saudara. Jadi boleh bilang kita ini investasi rohani. Supaya setelah saya investasi rohani, saudara, ya jasmani kita akan diberkati sama Tuhan. Karena nanti kelak, saudara, ya, kalau Tuhan Yesus datang, saya merasa sukacita. Karena saya minta selalu sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan saya, Tuhan, kalau saya berkenan, kalau bisa Tuhan tidak izinkan saya mengalami kematian,
Tapi dalam nama Tuhan Yesus saya ingin rapture, saudara, bersama keluarga, bersama bapak ibu saudara semua. Rapture tubuh kita ya diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan, tidak mengalami kematian, tapi diangkat ke surga seperti di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Minta sama Tuhan, saudara, bisa itu. Itu janji Tuhan kok. Ya, asal kita mau menyenangkan hati Tuhan, itu aja. Persoalan nanti Tuhan tidak berkenan, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengutamakan Tuhan, cinta Yesus. Cinta Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Yesus Tuhan telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudara kekasihku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, saudara kekasihku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaralah kekasih kita semua, kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Artinya vertikal kita utamakan Tuhan, horizontal kita akan diberkati. Kita tampil lebih dari pemenang. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.